mana ruh ketika setelah dicabut dari jasad. Maka kalau kita membaca dalam satu riwayat dari Bara' bin Azib, kita akan menjumpai ruh itu kalau dicabut dari jasad, maka kita harus paham malaikat itu Pak, kalau akan mendapati orang itu meninggal dunia, maka para malaikat itu akan datang serombongan. Kemudian dalam satu riwayat hadis Rasulullah itu berkata, ketika beliau itu bersandar ke tongkat, maka beliau mengatakan istaidu min adabil qabr, berlindunglah kalian dari adab kubur. Diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah. Seorang mukmin itu kalau akan meninggalkan dunia dan datang dalam urusan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minal malaikah, maka akan datang serombongan para malaikat-malaikat. Kalau yang didatangi itu adalah orang yang beriman, yang datang malaikatur rahmah bersama dengan malaikat maut. Malaikat yang mencabut nyawa, penamaan yang benar bukan malaikat Israel, tapi penamaan yang benar itu malaikat maut. Dia datang serombongan bersama dengan malaikatur rahmah. Para malaikat kemudian di mana? Fajalasu inda mutil basar. Para malaikat itu duduk sejauh mata orang itu ketika memandang. Makanya orang kan kadang-kadang kalau mau meninggal dunia begini. Itu bukan melihat tatapan kosong, tetapi dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia jumpai seumur hidupnya. Mana malaikat itu kalau yang akan dicabut adalah orang yang beriman, malaikat itu akan membawa 2 barang. 1, kafanun min akfanil jannah, kain kafan dari surga. 2, hanutun min khunutil miski, dan yang kedua itu akan membawa minyak wangi yang diambil dari surga. Setelah kemudian duduk sejauh mata memandang, yang akan datang, yang turun 1, malaikat maut di atas kepalanya. Setelah dicabut semuanya sempurna, malaikat maut selesai tugasnya. Kemudian diserahkan kepada malaikatur rahmah. Kalau dia orang yang beriman, dibalut sama kemudian kain kafan yang diambilkan dari surga, diberikan minyak wangi dari surga. Itu loh Pak, masalah pakaian itu saking pentingnya. Ruh itu aja masih dikasih pakaian. Makanya orang kalau sampai ngeremehin aurat itu kebangetan, karena ruh saja ditutupin. Itu kemudian bagaimana dengan kain kafan yang diambil dari surga, ditutup dengan kain kafan dari surga, lalu kemudian dibawa ke langit yang pertama. Setelah dibawa ke langit yang pertama, Rasulullah mengatakan fastaftahu lahumul bab, mereka meminta supaya dibukakan pintu langit yang pertama. Pintu langit yang pertama terbuka. Kemudian mereka memasuki pintu langit yang pertama, karena sesungguhnya langit itu ada 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lapis dengan lapis berikutnya sejarak 500 tahun perjalanan. Lapis yang kedua dengan lapis yang ketiga 500 tahun perjalanan. Atasnya Pak ada pohon bidara Pak, makanya dinamakan Sidratul Muntaha. Sidrah itu bidara, Muntaha itu puncaknya langit. Di atas langit yang ke-7 ada lautan. Dari dasarnya sampai permukaannya 500 tahun perjalanan. Di atasnya tempat yang begitu besar, itulah nanti kemudian yang menjadi salah satu tempat arasy-Nya Allah. Maka naik itu melewati langit yang pertama. Seluruh para malaikat gemuruh Pak, cuma kita tidak mendengar. Kita tidak pernah mendengar itu. Makanya dijadikan, kenapa pendengaran kita terbatas? Kalau dijadikan pendengaran kita sensitif, malah tidak bisa tidur. Karena tiap hari kita akan mendengar omongan para malaikat, dan kita akan mendengar omongan orang ketika mati, dan apa yang disampaikan oleh para malaikat di atas langit. Dijadikan pendengaran kita terbatas karena ada banyak hikmah. Melewati langit yang pertama bergumuruh para malaikat yang kemudian berkata, maniruh hadat tayyib, ini pemilik ruh yang baik, ini miliknya siapa? Ada fulan bin fulanan, ini disebutkan namanya yang terbaik yang dia pernah miliki ketika di dunia. Seluruh malaikat menyambutnya. Naik ke langit yang kedua, minta dibukakan pintu langit yang kedua, dibukakan. Terus sampai akhirnya menembus langit yang ke-7. Ketika meminta untuk dibukakan pada langit yang ke-7, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan dia dari tanah, aiduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi, maka disitulah aku menciptakan, dan disitulah kemudian aku akan membangkitkan kedua kalinya. Akhirnya para malaikat kemudian membawa ruh itu, kemudian ketemu dengan jasadnya yang sedang dibawa oleh para pelayat ke area kuburan. Maka kemudian bertemulah kemudian jasad itu dengan ruh. Ya, jasad ini masih dipakai? Enggak, ini sudah selesai. Jadi yang kita pakai ini jasad sementara saja, ini kendaraan kita di dunia. Nanti ketika kita sudah mati, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di surga, tidak pakai jasad ini. Jadi jangan khawatir yang tiba-tiba kemudian kok saya hidungnya gini, tenang, sampai mati doang.
Nanti kalau sudah mati diganti hidungnya sama Allah. Karena nanti kalau kita sudah mati, nanti kita akan dikumpulkan di surga. Fisik kita itu sudah beda dengan fisik di dunia. Makanya fisik kita nanti kalau masuk surga sebagaimana fisiknya Nabi Adam, tingginya 60 hasta, sekitar 30-40 meter. Maka ketika jasad itu dibawa ke liang kubur, sempat diketemukan dengan roh sebentar, tapi saat itu jasad sudah tidak ada faedahnya. Kemudian ketika sudah ketemu kembali di area kuburnya, dia sempat mendengar suara terompah terakhir pelayat ketika keluar dari kuburan. Setelah itu kemudian datang pertanyaan mungkar datang, kan menanyakan 3 perkara, apa, siapa rohnya, siapa nabinya, apa kitabnya, ataupun agama, apa agama yang diutus kepadanya. Setelah dia mampu menjawab itu, maka yang mampu menjawabnya itu siapa? Apakah dirinya? Enggak. Tapi yang menjawabnya itu adalah dibantu sama Allah. Makanya Rasulullah membacakan ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang yang beriman perkataan mereka di dunia dan perkataan mereka di akhirat. Makanya mereka lah yang bisa mengatakan Rabbku adalah Allah, Muhammad adalah Rasulku, dan Al-Quran itu adalah kitab suciku, dan Islam adalah agamaku. Allah yang menggerakkan di atas langit. Setelah dia mampu menjawab pertanyaan yang pertama, maka Allah berfirman di atas arasnya, Shadaqa abdi, hambaku ini jujur, benar dalam imannya sampai dia mau menjawab pertanyaan itu. Waftahu lahu baban ilal jannah, maka bukakan pintu antara kuburnya dengan surga. Malaikat membukakan pintu, tidak ada batasan antara kehidupannya di kuburan dengan surga. Dia melihat surga itu, tapi bedanya cuma satu, dia belum bisa masuk ke surga itu. Kemudian Allah bukakan pintu surga itu. Kemudian datang kepadanya seseorang, kemudian dia bertanya, siapa anta? Mana anta? Kemudian dia menjawab, orang yang begitu rupawan itu berkata, ana amaluka sholih, saya adalah amalmu yang sholih. Ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini ridhomu, ini takdirmu. Maka ini adalah keikhlasanmu, ini infakmu. Maka saya akan menemani kamu sampai nanti hari kiamat. Saking senangnya, ruh itu kemudian berteriak, teriakannya apa? Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, tegakkanlah hari kiamat supaya aku ketemu cepat dengan keluargaku. Masya Allah. Jadi memori tentang keluarga itu tidak pernah hilang. Sampai orang ketika di kuburan pertama kali, tidak ada yang dia lupakan kecuali adalah masalah dia bersama keluarga. Hadis itulah kita paham. Kemudian pertanyaan kita, ruh itu ditempatkan di mana, Ustaz? Ruh itu ditempatkan oleh Allah berdasarkan perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim itu macam-macam. Ada ruh yang ditempatkan di dalam kubur mendapatkan kenikmatan. Ada ruh yang ditempatkan yaitu di tempat-tempat yang berbeda. Ada ruh antara langit dan bumi. Ruhnya siapa? Orang yang punya hutang ketika dia tidak membayarkan hutang itu sampai dia meninggal dunia. Ada ruh yang kemudian ditempatkan di tanur. Tanur itu tempat kayak periuk, masuknya kecil, keluarnya besar. Dalamnya itu ke bawahnya besar. Untuk siapa tanur itu? Tempat bagi ruh mereka yang dulunya ketika di dunia berzina dan tidak bertobat sampai mati, dibakar oleh Allah selamanya sampai nanti hari kiamat itu datang. Dan mereka berusaha keluar tetapi tidak bisa keluar. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan itu tempat bagi para pezina yang tidak bertobat sampai dia mati. Ada kemudian ruh yang ditempatkan di sungai darah. Setiap waktu kemudian dia melipir ke pinggir, kemudian dilempari batu, kemudian dia melipir lagi, dilempari batu. Siapa itu? Pemakan riba yang tidak meninggalkan ribanya. Disitulah kita mendapati ruh itu akan ditempatkan oleh Allah berdasarkan amal-amal yang mereka lakukan. Ada enggak ruh bergantayangan? Enggak ada bergantayangan. Kayak kurang kerjaan aja bergantayangan. Karena sesungguhnya ruh itu miliknya Allah dan Allah yang menggenggamnya. Nah ini ada rumah habis mati bunuh diri, malamnya kelihatan orangnya nangis-nangis, Ustaz, itu setan. Ruh itu tidak mungkin balik, Pak. Kenapa ruh tidak mungkin balik? Karena ruh itu tempatnya di alam barzah. Dan barzah itu kenapa disebut dengan barzah? Tembok tebal yang tidak bisa ditembus itu namanya barzah. Nah kalau ruh itu masih bisa seliweran dalam kehidupan dunia, penamaan barzah itu batal demi hukum. Karena kemudian masih bisa ditembus, makanya tidak bisa balik. Ada tembok tebal sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, sudah bisa balik. Apalagi sampai kemudian balik ngeliatin anaknya, rumahnya. Ya kalau rumahnya nggak dijual, kalau rumahnya dijual kan jadinya sedih. Loh, kok sudah ganti orang ya? Karena nggak ada yang bisa balik, Pak. Makanya ruh itu semuanya ditempatkan oleh Allah berdasarkan amalan-amalan mereka, dan tidak ada ruh yang bergentayangan. Makanya kemudian kalau kita dapatin ada tempat-tempat, ada orang mati bunuh diri kok kelihatan ada hantunya, itu bukan
roh, tapi itu setan yang mencari celah dan kesempatan supaya dia itu ditakutin. Kenapa setan itu senang untuk menakuti manusia? Karena setan tahu syirik itu mulainya pertama kali ketika takut. Orang kalau sudah takut maka cenderung gampang untuk melakukan syirik. Kalau sudah syirik nyebar kemenyan. Kalau sudah syirik dia akan kemudian korban di situ, di tempat yang dia takutin. Kalau sudah takut dia akan lewat sambil mengatakan, "Kula nuwun Mbah, apunten lewat Mbah." Lewat. Itu kemudian mulainya dari ketakutan. Makanya kemudian tidak ada roh yang bergentayangan, itu tidak ada. Yang ada itu apa? Setan. Karena setan itu bisa berubah wujud apa saja. Anjing hitam perwujudan dari jin. Ular hitam perwujudan dari jin. Kemudian setan bisa berubah manusia, bisa. Makanya kita dapati ketika Nabi mau dibunuh, siapa yang memberikan saran mengumpulkan 10 pemuda untuk membunuh Nabi Muhammad? Itu setan dalam bentuk manusia. Karena setan itu bisa berubah apa saja, Pak. Dan dia bisa menjadi hantu untuk menakuti manusia. Tetapi roh itu tidak bisa bergentayangan. Roh itu berada pada alam barzah. Dan disebut alam barzah itu karena tidak bisa ditembus dengan apapun. Ya, nggak bisa ditembus apapun. Makanya kalau kita berbicara masalah hantu, hantu itu kan Masya Allah, hantu itu kan beda-beda kan di setiap negara dan setiap wilayah. Kalau di Amerika, hantu itu apa? Hantu itu keren, pakai jas, kemudian giginya runcing, sukanya gigit leher, enak itu. Itulah yang disebut dengan Dracula. Itu hantu Amerika. Kalau Cina beda lagi, hantunya lompat-lompat gitu. Kalau kemudian ada warna kuning berhenti dia, itu hantu Cina. Kalau Indonesia itu yang paling ini, Indonesia apa? Ngesot gitu ya. Itu Indonesia. Masya Allah, ini produk karena penjajahan Belanda. Sampai bayangin hantu itu nyelongso gitu. Yang paling keren itu ya Amerika, pakai jas, giginya runcing, takut sama matahari. Kenapa kok manusia itu ketika bayangin hantu itu beda-beda? Karena memang hantu itu hasil dari kemudian bayangan kita sendiri. Ketika setan itu kemudian menakuti kita supaya kita melakukan kesyirikan ketika sudah takut. Makanya tidak ada yang namanya roh itu bergentayangan, itu tidak ada, Pak. Kata Imam Ibnu Qayyim, roh itu ditempatkan oleh Allah berdasarkan dengan amalnya. Ada roh yang ditempatkan di dalam tembolok burung hijau. Rohnya siapa? Orang yang mati syahid ditaruh dalam tembolok burung hijau, kemudian rumahnya di bawah arsy. Arsy-nya Allah, mereka tinggal bergantung itu. Kemudian mereka masuk surga di waktu pagi, kemudian pulangnya di waktu sore. Tidurnya di bawah arsy-nya Allah. Ada orang salih ditempatkan di dalam tembolok burung tapi bukan hijau. Dia masuk surga tetapi kemudian dia tidak bisa menikmati sebagaimana para syuhada. Ada roh yang ditempatkan ila rafiqil a'la. Makanya Nabi ditanya, "Ya Rasulullah," oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkan kami?" Kemudian Nabi menjawab, "Ila rafiqil a'la," menuju kepada tempat kumpulan teman-temanku yang salih. Itu menunjukkan apa? Roh itu ada tempatnya sendiri. Makanya kalau kita bertanya, apakah roh itu bisa ketemu dengan roh-roh orang lain? Imam Ibnu Katsir menjawab, iya, roh itu bisa bertemu, Pak, selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan. Tapi bertemunya mereka tidak ada kaitannya dengan kehidupan di dunia. Makanya kemudian Imam Ibnu Katsir itu mengatakan, innal arwah muqassamatun ila qismain. Roh itu terbagi menjadi dua. Ada roh yang mendapatkan kenikmatan, ada roh yang mendapatkan azab. Roh yang mendapatkan kenikmatan, mereka kumpul. Sebagaimana Nabi mengatakan, ila rafiqil a'la. Beliau ingin ketemu dengan rohnya Nabi Musa, rohnya Nabi Ibrahim, rohnya Nabi Nuh, rohnya Nabi Adam. Itu yang dipilih oleh Nabi ketika beliau sebelum meninggalnya dan wafatnya. Beliau mengatakan apa? Ila rafiqil a'la. Makanya Nabi detik-detik ketika sebelum meninggal, beliau melihat ke langit, kemudian beliau mengatakan ila rafiqil a'la, tangan beliau jatuh, kemudian kepala beliau bergeser. Akhirnya beliau meninggal dunia. Berarti roh itu kumpul enggak dengan roh yang lainnya? Roh itu kumpul dengan yang lainnya selama mereka sama-sama beriman. Kecuali roh yang mendapatkan adab. Innal arwah mu'adzabah la tatakian. Sesungguhnya kalau roh yang mendapatkan adab, mereka tidak ketemu. Tapi roh yang kemudian mendapatkan kenikmatan, mereka saling ketemu. Mereka saling ketemu dan mereka saling bertanya. Makanya Imam Ibnu Katsir sampai berkata, roh itu kalau kemudian ada yang meninggal, kemudian roh ini orang yang beriman ketemu dengan saudara-saudara mereka yang sebelumnya sudah meninggal, mereka saling bertanya, gimana kabar keluargaku,
apa yang terjadi, itu anakku sudah punya anak ataukah belum. Dia akan nanya kepada roh yang baru balik ketika sama-sama mendapatkan kenikmatan. Jadi contoh paling kasusnya Pak, ini saya kaji cukup panjang bersama dengan riwayat-riwayat yang saya peroleh dari Imam dalam riwayatnya Imam Qurtubi. Saya ini misalkan dalam rumah saya, ibu saya meninggal 4 tahun yang lalu. Ibu saya meninggal 4 tahun yang lalu. Kemudian ada itu keponakan beliau itu meninggal 2 bulan yang lalu. Ini kalau sama-sama beriman sebagaimana keyakinan dari Ahlussunnah, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Qayyim, itu ibu saya insya Allah kalau beliau mendapatkan kenikmatan di alam kubur akan ketemu dengan keponakannya, sepupunya. Dan ketika mereka ketemu, mereka saling bertanya, gimana kabarnya Fulan, gimana kabarnya Fulan, Fulan gimana, bagaimana desa di sana sekarang. Kenapa mereka bertanya tentang keadaan keluarganya dan keadaan kampungnya? Karena mereka sudah terputus kabarnya dari kehidupan di dunia. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya mami, ternyata roh itu, dia itu ada yang mendapatkan kenikmatan, dan di antara kenikmatan itu akan dipertemukan dengan roh-roh yang beriman. Sebagaimana kita nanti dalam di urusan akhiratnya di surga, kita akan dipertemukan dengan teman-teman kita yang dulu menemani kita dalam kebaikan ketika berada di surga. Sama, roh pun sama Pak. Jadi di sini kita paham tidak ada roh bergentayangan, tapi roh itu mereka akan mendapatkan tempat yang disebut dengan tempat barzah. Disebut tempat itu barzah karena tidak bisa ditembus dengan apapun, dan roh yang mendapatkan kenikmatan saling bertemu dengan roh-roh orang yang beriman yang juga mendapatkan kenikmatan. Jadi misalkan di sini di Tangmangu ini kalau ada yang sudah meninggal gitu, kalau yang meninggalnya baik, ternyata di kuburan dia mendapatkan kenikmatan, ada saudaranya juga yang meninggal lebih dulu kemudian mendapatkan kenikmatan, itu saling ketemu. Itu saling ketemu deh. Dan itu mudah bagi Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan itu mudah bagi Allah karena itu merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah berikan sebelum mereka menunggu urusan akhirat ketika kiamat ditegakkan oleh Allah.